kabar semua? Luar biasa ya. Oke, langsung saja. Nggak tahu tergerak bicara soal mentalitas. Sebab ternyata ini dia garis besarnya atau intinya. Bahwa kalau kekristenan tidak teraplikasi pada mentalitas, itu akan jadi satu kata namanya tradisi. Ya, tradisi. Misalnya penatua datang, pendeta datang olesin minyak yang sakit, dan yang percaya dengan iman sakitnya sembuh. Nah, karena tidak bergerak pada mentalitas, sebab begini, mentalitas itu bergeraknya pada kesadaran, kalau tradisi bergeraknya pada kebiasaan. Nah, itu beda. Kita saking biasanya pagi sikat gigi, jadi sudah nggak sadar lagi waktu sikat gigi, karena sudah kebiasaan. Ya kan? Nah, ini yang sekarang terjadi. Kenapa minyak dijual dalam bisnis gereja? Kok jadi ke situ isunya? Ya, memang ada hubungan sama Ohana sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kebenaran tetap disampaikan, sebab Tuhan bisa membuka berkat buat Ohana dengan cara yang lain. Tapi selama Ohana bisa mengendalikan semuanya, kendalikan semua dalam anugerah Tuhan. Nah ini dia. Bahwa mentalitas bergerak pada kesadaran. Kalau tradisi bergerak pada kebiasaan. Nah, itu jangan lupa. Ya. Nah, bahayanya kalau orang terima pewahyuan. Nah, saya ingatkan, di mimbar ini pengkhotbahnya bagus-bagus. Percayalah. Fandi, Abeng, Yeri, Peter, Marta, Budi sih jarang, padahal bagus. Ya, jarang. Mestinya dia harus tiap bulan khotbah dan pimpin perjamuan kudus kan kayaknya ya. Nah, 86 ya Pit ya. Semua pembicara yang ada di sini diseleksi loh Bapak Ibu. Makanya kok Ohana lagi, gereja Ohana ini. Living Room Community Church itu punya tema tahunan supaya terarah, dan pembicaranya kita enggak mau yang maksudnya bukan karena Kementerian Agama kasih daftar, bukan itu isunya. Tapi memang kita enggak mau yang disampaikan di sini, maksudnya nggak ngerti mau kemana kan, bisa saja bahaya kan itu. Nah, tapi begini, saudara terima pewahyuan, terima pengetahuan hebat-hebat, kalau tidak teraplikasi pada mentalitas, itu ngeri Bapak Ibu, ngeri nanti. Sombong menilai orang, ya gemuk di pengetahuan tapi enggak mahir di praktek. Nah, sebab begini, pewahyuan kalau tidak sampai pada aplikasi mentalitas, nanti jadi tradisi. Nah, seperti tadi saya katakan, penatua pendeta contohnya datang mengolesi orang sakit dengan minyak, dengan iman orang sakit itu sembuh. Tapi karena sudah jadi tradisi, konsentrasinya di minyak, bukan di imannya. Makanya kemudian minyak jadi laku. Ya kan? Jadi itulah kemudian terjadi seperti orang Saduki dengan pewahyuan perjanjian lama, jual agama untuk dapatkan uang banyak. Nah, itu karena terjebak pada tradisi. Ya kan? Misal ada pendeta lagi doa puasa, tiba-tiba di masa krisis dia lihat ember hijau. Dan Tuhan ngomong begini, katanya, kalau beras disimpan di ember hijau, berasnya gak habis-habis. Nah, terus seluruh jemaat disuruh beli ember hijau. Jadi sampai stok ember hijau di mana-mana habis. Nah, akhirnya itu kemudian jadi sebuah pola di mana orang kemudian ke situ semuanya. Akibatnya begini, pewahyuan jadi tradisi, yang kemudian lewat tradisi itu orang bisa jualan apa saja untuk kemudian dapatkan kekuasaan, dapatkan uang dan sebagainya. Nah, saya akan fokus pada mentalitas. Sebab gini Bapak Ibu, orang karismatik ini, kita kan karismatik ya. Peter karismatik, Peter? Atau enggak jelas? Ya, kalau saya ditanya, saya orang kerajaan Allah lah ya. Nah, sebetulnya begini, aliran Pentakosta, Pak Bun ini dari Pantekosta kali ya. Pak Bun, background GBDI Pak Bun ya. Pak Bun, GBDI atau apa? GBDI dulu lah ya. Atau ya, Kristen lah ya, Kristen. Nah, biasanya aliran-aliran kayak kita, termasuk saya ini, kan saya aliran karismatik GBDI. Misal kita ini ya, aliran-aliran, mau ngomong apa jadi lupa saya ini ya. Nah, bahwa aliran-aliran kayak kita, kalau enggak kembali kepada prinsip mentalitas yang kuat, nanti terjebak lagi pada hal-hal yang itu jadinya enggak pada esensi yang sebenarnya dalam kekristenan.
Nah, saya ingin membawa kita, coba kita belajar ke Filipi pasal 2 sebentar. Ini nggak sok-sokan bahasa asli, tapi nggak tahu, saya ini beberapa saat terakhir ini lagi getol banget belajar kehidupan, belajar apa saja ya. Sebab sekarang ini gereja harus kuat mentalitasnya. Ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ini belum seberapa loh, saya ingatkan ya. As a pastor saya ingatkan, ada banyak berita mengejutkan di depan, nggak enak banget. Jadi kalau mental nggak kuat, kita bisa terseret. Oh ya, serius. Ini teror akan makin luar biasa. Makanya betul, saya bagikan di pertemuan pastor dan kemudian beberapa orang di kantor, kapan ya? Rabu kemarin, apa yang sharing, cuman saya tambahkan. Brother Andrew seorang misionaris senior yang usianya 75 tahun dari Belanda, yang malang melintang di seluruh dunia, yang kemudian mengingatkan gereja pada 1040 Windows. Pernah dengar? Jendela 1040, outreach untuk unreached people yang belum terjangkau, paling banyak ada di Jawa Barat. Ya, saya ingatkan yang di Jawa Barat kita perlu doakan, sebab ternyata orang-orang yang belum bertobat paling banyak itu salah satunya Jawa Barat. Jadi nggak usah jauh-jauh. Itu perlu diterobosi dengan berita firman. Ya, nah dia berkata begini, kata-kata itu mengejutkan sekian puluh tahun yang lalu sekarang jadi kenyataan. Kalau gereja dengan kekuatan mentalitas yang kuat nggak bergerak ke dunia, maka dunia akan bergerak ke gereja. Jadi kalau gereja tidak pergi ke dunia dengan mentalitas yang kuat, dunia akan pergi ke gereja. Makanya sekarang nilai-nilai cara-cara dunia masuk ke gereja. Bahkan teror-teror dunia sekarang masuk ke gereja. Coba. Jadi waktu saya kemudian mendengar ini sekian puluh tahun yang lalu, sekarang ini berita yang dia sampaikan, nubuatan itu mulai menjadi kenyataan. Makanya gereja mesti harus kuat dalam mentalitas. Oh ya, tadi saya lupa ngomong bahwa kadangkala kita ketawa, seperti saya dulu harus berubah. Yang namanya males, janji suka terlambat, tamak, itu bukan roh, nggak bisa ditengking, itu mental yang harus diubah. Jadi malas itu nggak bisa ditengking, nggak bisa. Makanya nggak bisa instan. Mentalitas itu harus dilatih. Katakan dilatih sampai menjadi darah daging periode tertentu. Firman itu harus dilatih sampai jadi darah daging. Nah orang sekarang instan model sihir, ditumpangin tangan berubah. Siapa bilang? Ya kan? Makanya pendeta suka show of force kan, tumpangin tangan pakai minyak, orang langsung instan berubah. Itu sulap Pak, nggak ada itu di kekristenan. Itu sihir gaya baru. Kayaknya mata melihat saya begitu curiga sekali sama saya ya. Nah, saya bukan orang yang nggak percaya altar call dan tumpang tangan. Saya kadang-kala altar call di meja makan. Nggak hanya waktu ibadah gereja. Saya lagi makan misalnya sama beberapa anak. Kita lagi ngobrol, Tuhan ngomong gini, tumpang tangan buat dia. Saya tumpang tangan. Nggak harus mesti di momen ibadah supaya kelihatan, wih pendetanya sakti ya. Ternyata begitu pegang orang-orang tumbang. Loh, wong string musik yang bagus terus asap-asap, terus lampu diredupkan. Wih orang tumbang paling gampang itu. Percayalah itu gampang kok. Gampang lah yang ngerti musik, yang ngerti seni ya kayak Jo Chang, saya siapa gitu tahulah. Redupkan lampu, kasih asap, kemudian stringnya yang tinggi. Wih, apalagi penyanyinya agak melo-melo begitu. Aduh, itu paling gampang itu ya. Orang ditumbangin tangan tumbang. Tapi kan begini, tumbang boleh, yang penting berubah nggak mentalnya. Ya kan? Bahasa orang kenceng, ibadahnya hebat, tapi mental nggak berubah. Nah, males, licik, culas, tamak, kemudian suka terlambat janji, suka nipu, itu bukan roh, itu mental. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Ini kita kalau nggak kuat di luar sana, aduh, kita bisa tersapu oleh teror-teror yang luar biasa loh ke depan ini. Ya, saya kagum sama Bayu ya, Bayu sama Daniel. Daniel itu menghadang mobil yang isinya bom di gereja GPPS. Saya beberapa kali ke gereja GPPS dan banyak teman di sana. Itu kalau nggak diadang, yang mati lebih banyak. Bayu itu kalau nggak diadang, itu pengebomnya itu bisa masuk ke gereja, ribuan orang bisa mati. Nah kenapa mereka jadi orang-orang hebat seperti itu? Mentalitasnya. Gak berpikir lagi buat diri sendiri. Nah gereja harus kuat di mentalitas. Karena mentalitas itu bergerak pada kesadaran. Kalau
tradisi bergerak pada kebiasaan. Tradisi nanti, kebiasaan saja. Sampai sudah tidak sadar melakukan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita kebaktian juga sudah nggak sadar, karena sudah biasa kebaktian. Makanya karena nggak sadar, yang diurusin yang nggak perlu. Pamer baju, pamer mobil, pamer karunia, pamer apa saja. Ya. Peter, pandanganmu sama saya begitu. Setuju maksudnya begitu, setuju ya. Ya. Walaupun pada prakteknya nggak gampang itu. Apalagi urusan minyak itu kan nggak gampang. Oke. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tapi jangan takut, Pit. Beritahu saja, Pit. Ya. Sebab kebenaran mengalahkan semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa, Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan. Itu adalah mentalitas. Bahasa aslinya pakai kata phroneo. Phroneo itu begini, pikiran yang teraplikasi pada mentalitas. Coba saya tanya buat Bapak Ibu semua, bisa nggak orang punya gudang pemikiran banyak tapi tidak teraplikasi pada mentalitas? Bisa banget. Pernah lihat orang yang jago ininya, tapi mentalnya parah? Banyak. Sorry ya, makanya banyak pendeta jago-jago ini, mentalnya parah. Kalau nggak duit ya kekuasaan, mentalnya di situ. Karena nggak teraplikasi. Phroneo itu nggak main-main. Nah ini dia, coba lihat. Tadi ayat tadi, Andri atau siapa? Fon. Ayat 5-6 tadi, belum selesai ya. Ya, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, tahan saja, nanti ayat 6-nya kita baca berikutnya ya. Nah, kata ini memakai kata proneo. Ya, let the mind of Christ. Kita harus memiliki pikiran, mentalitas Kristus. Nah, artinya phroneo itu apa? Pemikiran yang dilatih terus, periode tertentu sampai jadi darah daging. Makanya kata kuncinya adalah latihan, exercise. Jadi Bapak Ibu, saya dorong saja, setiap kali dengar khotbah, kan ibadah seminggu sekali. Selama seminggu itu tolong dilatih khotbah itu. Dilatih, dipraktekkan, step by step. Sebab kalau enggak nanti jadi tradisi. Makanya saya takut sebagai pembicara, impartasi orang pengetahuan, tapi ketika enggak dipraktekkan, orang Kristen malah jadi tradisi. Yang kesadarannya jadi enggak kuat. Ya. Nah, makanya betul kalau enggak terlatih pada mentalitas, ya percuma. Makanya betul ada istilah, tahu istilahnya Sun Tzu. Sun Tzu itu panglima perangnya China kan, Sun Tzu. Ya, baca The Art of War, seni dari peperangannya Sun Tzu itu bagus itu. Dia berkata begini, Sun Tzu, saya tidak pernah lupa. Ini kan jagoan lama, petempur lama China. Saya nggak tahu apakah dia Kristen, tapi dia berkata begini, banyak keluar keringat dalam latihan supaya sedikit berdarah dalam pertempuran. Kenapa orang berdarah-darah dan mati dalam pertempuran? Karena kurang berkeringat dalam latihan. Jadi tidak pernah berlatih bagaimana bisa perang. Ternyata kemarin yang nebar-nebar teror itu memang suka latihan perang. Ya kan? Jadi ternyata memang betul kalau nggak banyak berlatih dalam kehidupan, berkeluar keringat banyak, ya banyak berdarah dalam pertempuran karena tidak pernah dilatih dalam kehidupan. Nah ini proneo itu. Oke. Kata yang lain, mentalitas berikutnya. Coba Filipi 4 ayat 8. Ganti pasal saja. Ayat terkenal lah. Biasanya ini yang suka ditekan pikiran negatif, suka pikiran-pikiran jorok, suka baca-baca ayat ini kan biasanya ya. Oh, ditekan ketakutan apa, biasanya ayat ini dihafal. Ini memang ayat powerful sekali. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, baca sama-sama ayat berikutnya, pikirkanlah semuanya itu. Think on. Ini memakai kata asli. Namanya adalah lokisomai. Lokisoma, think on, pikirkanlah itu. Lokisoma itu begini, semua yang merupakan prinsip Tuhan, inventarisasikan kepikiran kita.
Seperti kayak kita ngelatih anak-anak kita yang baru sekolah. Kamu kalau ke sekolah, begitu ketemu guru, sapa, hormat. Ya, kamu kalau makan, mesti yang habis makannya. Kita kan latih anak-anak kita nilai-nilai yang benar lah. Kalau ketemu om atau tante, nyapa, selamat pagi atau selamat siang. Kalau kamu makan, pamit sama yang lebih tua, om, tante makan ya. Nah, itu tuh. Itu think on itu, inventarisasi. Ya, bahasa kerennya adalah install. Bahasa kerennya lagi adalah bank in. Masukkan itu, masukkan. Logisomai. Nah, itu tuh. Jadi makanya perlu itu firman itu terus dimasukkan ke pikiran kita, masukkan terus dalam hati kita. Percaya nggak? Roh Kudus fungsinya mengingatkan yang Tuhan sudah sampaikan. Yang percaya katakan amin. Nah pertanyaan saya, kalau Roh Kudus mengingatkan, kalau nggak ada isi di dalam kita, apa yang mau diingatkan? Ya kan? Bagian kita adalah mengisi, inventarisasi, ya hal-hal prinsip yang baik, masukkan ke dalam pikiran hati kita. Ya, supaya itu kemudian teraplikasi menjadi mentalitas. Nanti Roh Kudus mengingatkan. Makanya di musim-musim tertentu ketika kita ditekan, ketika uang nggak bisa tolong kita, nanti satu kali saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, tolong jangan ngandelin duit, sebab ada masanya uang itu nggak bisa tolong kita. Saya baru check up di Siloam 10 hari yang lalu. Check up sendirian, check up saja. Karena mesti ketemu dokter dan sebagainya. Setelah check up semuanya, saya turun. Dokternya teman baik saya. Ya, saya turun kemudian di lobi Siloam Kebonjeruk, saya ketemu teman-teman. Nah, saya tahu ini beberapa pengurus dari sebuah movement bagus. Orang-orang yang baik-baik semua. Dia ngomong, "Halo Pak Rubin ngapain?" Saya cerita, "Pak Rubin tolong naik ke atas boleh nggak sebentar? Anak saya sakit." Loh, saya tanya, "Kan anak sudah sembuh 6 tahun yang lalu." "Iya, ini kumat." "Oh iya?" Dan kemudian begini, dokter sudah ngomong nggak ada harapan secara medis kalau nggak kemo, sebab sudah nyebar ke batang otak. Jadi ada 6 titik kansernya menjalar. Dari tadinya kanser di mana, kemudian sekarang menjalar. Belum ada 40 tahun, 37 tahun. Nah saya ngomong, loh 6 tahun yang lalu kan sudah clean. Iya, tapi ini kumat lagi Pastor Rubin. Ya memang secara medis kanser nggak gampang kan Bapak Ibu. Secara medis ya butuh mujizat. Waktu saya naik, Bapak Ibu, saya lihat lemah memang ini anak, tapi rohnya hebat. Karena dia itu selama ini pelayanan terus, cantik anaknya. Anaknya, dia punya anak 2, suaminya itu punya papa, teman baik sama saya, seorang pemilik bank di Jakarta. Seorang pemilik bank. Jadi saya kalau urusan apa, kadang-kadang misalnya ambil mobil, kredit begitu sama bapaknya. Sebab sudah kenal dekat, puluhan tahun saya kenal. Ya. Tapi kemudian begitu saya lihat, nah, saya berkata, wow, dia itu sudah tidak mau dikemo ini anak ini. Cuma sakit dia ngomong. Sampai akhirnya dokter khusus dari Singapura terbang. Temennya dia, dokter Clement namanya, terbang. Dari Raffles atau Mount Elizabeth saya nggak tahu. Terbang khusus untuk nemui dan paksa anak ini kemo. Nah kemo harapannya berapa? 50%, 50%. Belum tentu berhasil. Tapi terakhir ini sudah mulai item-item semua. Ya. Saya duduk di situ, saya doakan. Beberapa pendeta datang, Mark McClendon, kemudian beberapa yang lain pada datang berdoa. Saya lihat foto-foto dikirim oleh saudaranya. Nah, saya pertama kali itu yang datang karena memang pas kebetulan saya ada di situ. Jadi saya doakan, saya kuatkan. Anak ini kuatnya luar biasa, tersenyum bahagia, bahkan dia dalam tanda petik sudah ready sih ketemu Tuhan sebetulnya. Sampai dia putuskan nggak mau kemo karena sakit. Tapi kemudian bayangkan, saya ada di situ, saya duduk berkata, duit mereka kuat loh. Ability mereka kuat. Tapi saya sadar ini, ada satu titik di mana uang nggak bisa lagi tolong orang. Itu di masa seperti itu. Ya, coba. Jadi saya kemudian sadar begini, makanya dalam pertempuran ini kalau nggak ada inventarisasi prinsip kuat, kita mau menghadapi pakai apa? Karena kita jangan berkata ini, kita masih kuat, belum tentu. Uang kita banyak, nggak bisa tolong kita kok. Coba. Saya dengar dari siapa kemarin, ada satu orang kaya, kemo per hari di Singapura, hampir habis sampai 1 miliar karena obatnya paling mahal dan top di seluruh dunia. Itu obat, kemo paling top itu katanya, saya sih nggak tahu, hampir 1 M every day. Tapi akhirnya bertahan cuma setahun, mati juga. Tapi habis 360 miliar untuk kemo.
Itu plus rumah sakitnya VVIP kali ya. Nggak cuman kemonya maksudnya itu. Untuk VVIP, untuk apa? Wong dia punya pesawat, punya hotel top kok di beberapa tempat. Tapi meninggal juga. Ya memang umurnya diperpanjang. Karena memang jenis kemo yang biasa sama yang mahal lain. Kalau yang biasa memang lebih cepat sih. Kalau yang mahal, matinya maksudnya tetap mati saja. Cuma ini mau lebih cepat atau lebih lama. Nah itu. Tapi tetap mati. Coba. Tapi di situ saya kemudian berkata, pertempuran kita nggak gampang. Kalau kita nggak punya inventarisasi kekuatan dari dalam, yang kita hadapi apa? Ya saya tahu orang miskin bisa mati, orang kaya bisa mati. Cuman bagaimana menghadapinya, kuat nggak? Nah itu tuh. Oke, satu lagi tentang mentalitas. Coba lihat 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ini mentalitas juga, tapi ini spirit. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, nah ini dia. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, mentalnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran kemuliaan Allah. Ini kata pikiran di sini memakai kata luma, spirit. Jadi adalah begini, paradigma apa yang menguasai teraplikasi dalam kehidupan. Makanya saya ingatkan, paradigma itu roh. Jangan, saya ingatkan saja, jangan dengar informasi yang di luar firman. Makanya belum tentu khotbah itu adalah informasi dari firman. Kalau orang yang ngajar nggak betul-betul melekat pada firman. Sebab begini, paradigma itu menentukan cara berpikir dan cara bertindak. Kenapa orang kemudian begini, bunuh orang seenaknya? Bahkan begini, orang lebih fokus pada begini, syahid itu kematian daripada kehidupan. Wah itu, spirit. Jadi saya ingatkan buat kita, di luar sana kita menghadapi spirit. Paradigma. Oke ya, ini mentalitas. Nah, sekarang saya akan tutup dengan beberapa hal karena ini penting banget untuk kita kuatin ya sebagai pondasi hidup yang kokoh dalam kehidupan. Bagaimana sih kita membangun mentalitas yang kuat? Ya, mentalitas kita itu mesti betul-betul kuat dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan buat kita, ya. Tapi kuncinya sebetulnya membangun mentalitas yang kuat itu sebetulnya ada 3 kata yang harus kita cermati. Yang pertama latihan, katakan latihan. Yang kedua adalah bank in, masukan, katakan masukan. Ya, install. Jadi artinya terus prinsip-prinsip firman yang kuat itu dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah agree dengan Tuhan, selalu setuju dengan Tuhan. 3 kata itu ya. Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah tabung, install, bank in, ya tabung semua yang benar, dan kemudian yang ketiga adalah setuju, agree dengan Tuhan. Yuk 3 kata ini sebut sama-sama. Yang pertama apa? Latihan. Yang kedua apa? Tabung semua masukan yang terbaik. Yang ketiga apa? Setuju dengan Tuhan. Boleh ulangi sekali lagi? Yang pertama apa? Latihan. Yang kedua apa? Masukan, tabung, bank in. Yang ketiga adalah setuju dengan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Nah, kalau kita tidak punya mentalitas yang kuat seperti ini, ya susah menang di pertempuran. Ya, menang di pertempuran gak gampang dalam kehidupan. Sorry ya, sekarang ini gara-gara duit saja keluarga pecah. Oh iya, mentalitas. Gara-gara pelayanan tubuh Kristus terkoyak-koyak. Mentalitas. Coba, apalagi? Bisalah contohnya banyak. Ya dong, kalau kita tidak kembali kepada kekuatan ini, maka kita tidak akan kuat menghadapi semua pertempuran. Nah, ayat yang ke-6 dari Filipi 2. Atau jangan ke Filipi 2 dulu, saya akan ke Yesaya 55 dulu. Ternyata untuk kita punya mentalitas kuat, itu tidak ada cara lain. Oke, boleh saya tanya? Boleh, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Jangan ada yang tidak jujur ya. Tapi kalau ada yang nggak jujur nggak apa-apa juga. Itu mentalitas juga sih. Siapa yang tiap hari merenungkan firman? Tidak jujur saja. Coba angkat tangan. Yang tiap hari merenungkan firman. Nggak apa-apa. Nggak. Kalau ngangkat tangan sok-sokan gitu nggak. Cuma mau tahu aja. Oh my God.
Waduh, nggak, saya sedih. Agak gagal. Sebab nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Jadi ya memang nggak paksa-paksa, tapi inilah kuncinya. Ya coba nanti kita gimana caranya untuk itu, tiap hari kan ada ya. Oke. Yesaya 55 ayat 8. Saya berharap Bapak Ibu jangan, please. Kalau boleh jujur begini, saya disepelekan berkhotbah nggak apa-apa, tapi jangan sepelekan firman, direnungkan betul-betul. Ya, artinya pengkhotbah alat saja. Bahkan saya mati kalau saya nggak punya ini. Oh ya, bahkan saya nggak punya fasilitas hebat nggak apa-apa, asal saya punya firman. Oh, saya nggak peduli dengan mobil baru. I don't care dengan semua fasilitas yang ada. I don't care, saya nggak peduli. Tapi saya lebih baik mati tanpa firman. Oh ya, nah, karena ini penting. Tadi saya tanya sebetulnya sebuah kejujuran, nggak supaya kita membangun bersama ini. Jadi LRCC itu betul-betul kuat memang dalam perenungan firman. So begini Bapak Ibu prinsipnya, yang kita renungkan itu diri kita akan jadi seperti itu. Ya, makanya yang dimasukkan jangan yang salah-salah. Ya kalau program porno terus masuk terus ke otak kita ya itu jadilah itu. Kalau duit terus yang masuk di otak kita, ya jadilah itu. Sebab kita akan jadi sama dengan yang kita renungkan. Ya, itu prinsip yang nggak bisa dibantah. Kalau yang direnungkan ketakutan negatif terus, makanya hidupnya negatif terus. Ya, coba misal testing kecil saja. Orang itu kalau merenungkan firman misalnya ya tentang memberi, ya, kalau orang itu tidak punya perenungan tentang memberi, bahkan sebetulnya level Kristen itu nggak memberi, level Kristen itu berkorban. Kalau memberi levelnya semua agama punya level memberi, kalau Kristen itu berkorban. Tahu misal Daniel, kalau saya itu tidak punya perenungan tentang memberi, begitu Daniel minta tolong sama saya, Kak Rubin, pinjam uang sedikit ada nggak? Saya langsung berpikir merendahkan dia. Wah ini kasihan ini orang, miskin ini, levelnya di bawah saya ini. Padahal kalau saya punya perenungan memberi, seharusnya saya berkata begini. Begitu dia minta tolong, saya langsung berpikirnya begini. Wah ini kesempatan, saya jadi tangannya Tuhan buat dia. Bisa menangkap ya Bapak Ibu? Nah itu level itu kenapa saya bisa dapat? Karena saya merenungkan firman. Kalau enggak susah. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Coba. Nah inilah yang mematahkan orang jadi egois. Kenapa orang enggak bisa berpikir bahwa waktu orang minta tolong kita langsung berpikir, wih ini kesempatan untuk Tuhan itu memakai tangan saya memberkati dia. Nah level begitu itu hanya bisa didapat waktu kita perenungan. Nggak paksa-paksa ya, nggak paksa-paksa. Saya memang khotbah juga nggak terpaksa kan, artinya nggak paksa-paksa. Tapi please, renungkan firman Bapak Ibu. Oke, boleh saya tanya sekali lagi? Rancangan Tuhan itu sama rancangan kita, kan tingginya seperti langit dan bumi. Makanya kadang-kala ada nggak dari Bapak Ibu yang punya mimpi nggak jadi? Nah kita itu kalau nggak punya mentalitas kuat, murtad, kecewa. Kok begini jadi Kristen? Katanya diberkati, malah susah. Makanya saya marah itu sama pendeta-pendeta yang khotbah seenak-enaknya begitu tuh. Kaprati diberkati. Weh, prosesnya nggak gampang ketika nggak dibangun basic yang kuat. Beberapa orang Kristen jadi murtad. Karena begini, kok yang saya rancangkan tidak seperti yang Tuhan rancangkan.
Coba. Papa saya setia pelayanan. Kok prosesnya berat? Mati sebelum dia lihat cucu. Tata belum lahir dia sudah mati. Karena 3 bulan saya married sama Lili, Papa pass away. Jadi tidak pernah lihat cucunya sekarang yang notabene ada 14 anak, 14 cucu dari sisi saya, dari adik-adik saya. Nggak pernah lihat Papa. Doa puasa kenceng. Tiap pagi bangun, morning prayer jam 4 pagi sampai jam 8 nyembah Tuhan. Sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Didoakan banyak pendeta. Meninggal juga. Kalau saya tidak membangun perenungan firman, bisa kecewa, bisa jadi bajingan paling jahat di luar sana saya. Apalagi lingkungan saya bajingan semua, penjahat semua. Di kota saya itu kalau nggak keluar, either jadi penjudi, penyabung ayam, bisnis narkoba, atau preman suka malakin pasar. Pasti teman-teman saya banyak pemalak semua. Nah, kenapa saya bisa kuat? Bukan karena saya. Perenungan firman. Itu tuh. Jadi mentalitas, sorry ya, saudara dekat dengan pendeta top, tidak mengubah saudara. Malah kadang pendetanya jadi berubah seperti saudara, bisa saja. Saya punya teman-teman sekarang dekat sama yang suka ikan koi, sekarang jadi penggemar koi loh teman saya pendeta. Udah begitu koinya dekatnya sama yang mahal-mahal lagi. Yang satu koi itu bisa 100 juta. Ya, coba. Aji langsung ingat seseorang itu, tapi bukan itu Ji. Bukan, ini lain lagi. Kalau dia tidak pernah mempengaruhi, saya pengaruhi dia. Dia mempengaruhi saya makan soto saja. Ya, sahabatnya Aji juga, bosnya Aji dulu itu teman baik saya. Bukan Ji, jangan berpikir itu, bukan. Yang lain lagi ini Ji. Ya. Nah coba, oke. Nah makanya tadi saya tanya, please Bapak Ibu semua, kalau boleh mewakili para pastor, yuk perenungan firman. Tapi kayaknya sih wajahnya sibuk semua sih ya. Sampai kurang waktu kayaknya ya. Kayaknya ini bisnismen top semua sih kayaknya ya. Yang tiap hari ketemu menteri, ketemu ya kan. Memang sekarang orang nganggur saja memang rasa sibuk sih. Maksudnya sibuk nganggur maksudnya kan. Oke. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Susah kan mengerti ini. Jadi kadang kala mimpi terburai, buka pintu tertutup. Ya kan? Senengin orang, mertua nggak setuju. Ya kan? Ada banyak hal yang rancanganku bukan rancanganmu. Nah, ini dia ayat yang ke-9. Oke, ayat 9, mungkin sampai ayat yang ke-11 kali. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Orang tanya sama saya, Pak Rubin, kenapa hari Minggu tempat orang ibadah kok tiba-tiba ada orang mati? Ada 2 anak kecil-kecil, usia 13 dan 8, lari mau ke sekolah minggu, bam, bom meledak, mati. Mamanya mesti operasi karena bagian perutnya pecah. Kenapa? Di mana Tuhan? Bayangkan orang berkata begitu. Waktu WTC dibom oleh pesawat 9/11, ribuan orang mati. Dr. Billy Graham dituduh oleh orang-orang ateis. Katanya Tuhan baik. Di mana Tuhan? Ribuan orang mati. Billy Graham menjawab begini, Tuhan sudah diusir dari negara ini. Sekarang begitu salah, Tuhan disalahkan. Kamu tidak pernah cari Tuhan. Doa di sekolah sudah nggak boleh. Firman nggak boleh dibaca. Sekarang begitu ada apa-apa, Tuhan yang disalahkan. Tuhan sudah diusir dari negara ini. Saya dengar jawabannya Dr. Billy Graham. Saya berkata, wow. Itu langsung jantung ditembak. Diem langsung. Itu yang tanya itu tuh. CNN punya host top itu. Yang ateis siapa? Yang show, dia punya show. Satunya Oprah itu. Tua-tua. Udah gak perlu diingat lah dia. Karena saya juga agak marah sama dia. Ayat yang ke-10. Ini sudah mulai perumpamaan. Langsung ayat yang ke-11. Nah ini Bapak Ibu, kuncinya ini.
Makanya sekolah teologi nggak menjamin. Bapak saudara atau ibu atau saudara punya family pendeta, nggak menjamin kalau nggak ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang setuju katakan? Perenungan. Bahasa asli perenungan adalah hagah dan hikayon. Itu dikunyah. Makanya kalau baca firman, jangan biasa, dikunyah, direnungkan. Latih terus, bank in, exercise, setuju, supaya jadi mentalitas. Sebab tadi saya katakan ya, nanti pengalaman kita, kapital kita, duit kita nggak bisa tolong kita, nggak bisa. Hanya yang kuat mentalitasnya, yang mampu tetap bertahan di tengah pertempuran yang berat ini. Nggak bisa, nggak bisa. Perenungan firman. Jadi saya dorong saja, saya berharap Roh Kudus akan berbicara kuat. Yuk Bapak Ibu, ambil waktu perenungan firman. Jangan anggap ini buku kuno, jangan. Orang berkata sih, buku kuno kok, ribuan tahun sudah. No. Dari awal langit dan bumi diciptakan sampai selesainya, semua sudah ada di firman Tuhan. Makanya orang gak punya firman, gak punya masa depan. Wong masa depan ada di firman. Saudara mau tanya apa sama firman? Semua ada jawabannya. Mau tanya apa saja, tanya. Semua ada jawabannya. Jadi saya berharap ini. Dan kemudian begini, kalau gak jadi mentalitas, nanti jadi tradisi. Jangan. Nah yang kedua, saya selesai. Bagaimana membangun mentalitas yang kuat? Ayat yang ke-6, saya tutup. Dan maju ke depan, Dan. Daniel. Khotbah agak menyedihkan ya hari ini ya, Bapak Ibu. Hah? Yang sedih katakan amin. Drew, kayaknya kamu sedih, Drew. Enggak ya? Kalau enggak kuat mentalitas, gawat lah. Disogok duit, tepar. Ya kan? Dipukul jutaan masih kuat. Kalau miliatan, aduh, belum dipukul sudah vertigo. Loh, kalau jutaan fair masih kuat lah. Kalau miliat, belum dipukul sudah vertigo. Vertigo itu cirinya begini, lihat salak jadi durian, lah itu vertigo. Lihat tebu jadi ceruk, wah itu sudah berubah banget. Parah lagi, lihat pembantu jadi istri, istri jadi pembantu, wah itu lebih parah lagi. Itu vertigo berat itu gila itu namanya ya. Karena begini, mentalnya nggak kuat. Ya kan? Orang ditakut-takuti sekarang karena yang nggak kuat mental ya mundur pasti. Saya berharap sih LRCC tetap kuat dalam segala hal ya. Karena kita memang punya dasar yang kuat. Nah ini dia, mentalitas yang kuat adalah yang berikutnya, putuskan tuh rendah hati. Itu mentalitas. Sebuah keputusan untuk tetap rendah hati. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nanti baca ayat berikutnya, kosongkan dirinya. Katakan rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati itu adalah keputusan. Makanya saya tadi katakan putuskan rendah hati. Kalau sombong itu perasaan. Ya, makanya saya nggak mau merasa benar. Saya mau belajar benar saja, nggak usah merasa benar. Orang jangan merasa benar, benar saja. Seperti kan orang kalau sudah ganteng nggak usah merasa ganteng, lawang sudah ganteng kok. Ya kan? Makanya kaya itu belum tentu sombong. Orang kaya itu belum tentu sombong. Orang pintar belum tentu sombong. Wong ada yang miskin sombong ada juga. Ada yang orang bodoh sombong lagi ya. Itu nggak hanya perlu ditengking, tumpang kaki perlu ya. So gini ternyata kesombongan itu adalah sifatnya apa? Kompetitif. Saya pernah share ini kan di retreat. Yang C.S. Lewis katakan. Kompetitif itu begini, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih benar, merasa lebih kaya, merasa lebih sukses. Nah merasa itu persoalan kita. Jadi supaya kita punya mentalitas yang kuat, putuskan untuk tetap rendah hati dalam kehidupan. Ya kan? Orang kalau rendah hati memang lain. Ya, so begini, orang kalau rendah hati, sikap hatinya lain. Seperti yang tadi saya katakan. Begitu Daniel minta tolong saya tidak berpikir begini, murahan ini, remeh ini, enggak. Justru saya berpikir, wah ini kesempatan saya jadi tangannya Tuhan untuk menolong dia. Nah, itu orang rendah hati. Ya, nah, oke. Tutup dengan satu ayat, setelah ini kita berdoa.
Yosua 1 ayat 9. Ini adalah ayat waktu Israel masuk ke Promised Land, tanah perjanjian. Mengingatkan lagi ayat ini. Oh, ayat yang ke-8, maaf, bukan 9. Ini perenungan ya. Jadi tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Tapi kalau nggak ada yang diisi, yang diingatkan apa? Bagian kita mengisi, bank in dengan prinsip firman yang kuat. Ya, makanya saya suka sekali sampai hari ini, Bapak Ibu. Ini salah satu kunci yang saya lakukan ya. Ya mau ditiru boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya tuh sampai hari ini suka menghafal ayat. Sampai hari ini. Jadi pelajaran sekolah minggu sekian puluh tahun yang lalu saya masih lakukan. Saya suka menghafal ayat per ayat. Saya hafal. Ya, hafalkan. Jadi begitu ada apa-apa menekan pada titik itu, langsung tuh tiba-tiba ayat itu kayak pedang. Tas begitu. Jadi di tengah pertempuran tiba-tiba ayat itu jadi senjata, pas gitu, langsung hajar. Ketika saya ditekan pada titik apa, tiba-tiba ayat itu keluar. Itu Roh Kudus mengingatkan, tapi bagian kita bank in dulu. Kalau nggak ada, saudara kan nggak mungkin menarik keluar yang saudara nggak masukkan. Saudara nggak bisa tarik ATM, mau nggak ada dana kok. Itu nyolong namanya, ya kan? Nanti plonga-plongo di mesin ATM, celingak-celinguk, ditanya ngapain mas? Mau narik ATM, pernah nabung nggak? Enggak. Ya tangkap satpam lagi, digiring ke kantor polisi. Ya pernah lihat orang plonga, itu bahaya itu. Makanya hidup kalau AAU, kelakuannya loh, hidupnya AAU, gak ada yang dibankin. Yang dibankin porno, yang dibankin kepahitan, benci, marah, emosi terus. Yang dibankin begituan terus, keluarnya begitu. Makanya hati-hati nonton sesuatu, baca sesuatu, dengar sesuatu. Saya paling jaga mata saya, telinga saya paling jaga hati saya. Kalau yang dimasukkan kebencian, porno terus begitu, ya keluarnya begitu ditekan, isinya itu, keluarnya itu. Kita tidak mungkin menarik keluar yang baik kalau kita tidak pernah masukkan bank in yang baik. Installnya nggak ada. Mau ditarik apanya? Pernah lihat orang begitu dikagetin langsung porno yang keluar, pasti tidak pernah renungkan firman itu. Nggak ada ayat berkata porno di firman. Coba, ya kan? Begitu ditekan sedikit emosi, pukul meja, hantam kiri kanan. Isinya apa itu? Gak ada. Mentalnya gak kuat. Saya kalau lihat ada orang udah asal ada duit beres semuanya Pak Rubin. Aduh, saya tahu isinya mamon itu. Gak lagi punya pemikiran Tuhan. Nah, bagaimana kuat? Makanya Yosua ngomong begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Rubin ngomong sekali saja, Alkitab ngomong 2 kali, siang malam. Saya itu sembari nyetir, firman saya renungkan. Dan itu latihan. Wah pendeta pasti bisa begitu. Enggak, saya latih. Begitu mau respon sesuatu langsung ingat firman. Itu kayak pedang tas gitu. Supaya engkau bertindak hati-hati. Makanya orang yang punya perenungan kuat, tindakan hidupnya hati-hati, tidak gerusa-gerusu, tidak main tabrak kiri kanan. Tahu ciri orang dewasa dan anak-anak beda. Anak-anak itu begini, bertindak dulu baru berpikir. Orang dewasa enggak, berpikir dulu baru bertindak. Makanya anak-anak selalu menyesal. Kalau orang dewasa enggak kan. Anak-anak itu pokoknya merasakan karena nafsu. Ya resiko nyesel belakangan. Kalau orang dewasa enggak, berpikir dulu baru bertindak. Itu bedanya. Spirit ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil. Dan kau akan apa? Orang beruntung sama orang pinter itu lain. Banyak orang pinter tapi enggak beruntung. Tapi kalau orang beruntung, saya lihat ada orang gak bergelar tinggi tapi beruntung terus hidupnya. Coba, sampai saya berkata wow, makanya gelar gak jaminan. Kuncinya adalah kata perundangan di sini haga higayo. Jadi mental.
Sudah selesai, mari miliki mentalitas Kristus supaya kuat dalam semua aspek kehidupan. God bless you all. Tuhan memberkati semua.